Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Come on. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. You're my breakthrough. You're my breakthrough. I will trust you. I will trust you. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. In the midst of despair, you are God and you are there. You're always with me. You're always with me. I will trust you. I will trust you. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. Yeah. Go on, dance, sing with me. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. Thank you Jesus. Hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dalam.
Shalom Teens, Happy Sunday buat setiap kalian yang ibadah online hari ini. Oke, sebelum kita dengarkan firman, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau hari ini kami bisa ibadah walaupun online, tapi kami tahu penyertaan-Mu, kasih-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini, biar Kau yang tuntun kami dengan firman-Mu, kami percaya setelah ibadah ini kami akan dapatkan sesuatu message yang baru yang dari Engkau. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Teens yang siap dengarkan firman, sama-sama katakan amin. Oke, aku mau ngucapin Happy Sunday buat setiap kalian yang ibadah online di rumah. Aku percaya dimanapun kalian berada, pasti kalian dalam kondisi yang sehat, kuat, dan penuh sukacita. Ada amin? Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tema yaitu Focus on Me. Di sini me-nya bukan aku, tapi yang ngomong adalah Yesus. Jadi focus on me berarti artinya fokus sama Yesus. Focus on Jesus. Nah, sebelumnya aku akan mulai dengan satu ilustrasi. Ini adalah pengalamanku. Beberapa tahun yang lalu, aku ini seneng banget sama satu jenis mobil. Aku nggak akan sebut mereknya, tapi mungkin aku akan sebut itu mungkin dengan mobil Hot Wheels mungkin. Aku suka sama satu mobil Hot Wheels ini dan aku seneng banget lihat warnanya bagus, aku lihat dia ini bodinya bagus dan sebagainya. Pokoknya aku suka dan akhirnya aku banyak cari info tentang mobil ini. Nah, tiba-tiba setelah aku suka mobil ini, keanehan terjadi. Apa anehnya? Yaitu setiap aku pergi kemanapun, entah aku pergi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, di jalan itu pasti aku nemuin mobil yang aku suka. Padahal sebelum aku suka mobil itu, kayaknya aku gak pernah lihat mobil itu di jalanan. Aku gak pernah lihat mobil itu ada di jalan yang aku lewati. Tapi setelah aku suka sama jenis mobil ini, mobil Hot Wheels ini, aku kemanapun aku pergi, aku bisa lihat ada mobil ini. Terus aku mikir, loh, kenapa ya? Kenapa setelah aku suka sama mobil ini, aku bisa lihat banyak orang yang punya mobil ini? Kalian pernah ngalamin kayak gitu? Aku yakin beberapa dari kalian pasti pernah ngalamin hal itu. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya, karena aku fokus sama mobil itu. Ketika aku suka sama satu mobil ini, mobil Hot Wheels, aku fokus sama mobil ini, aku cari info, dan karena aku fokus sama mobil ini, akhirnya kemanapun aku pergi, aku pasti ketika ada mobil itu aku langsung fokus. Ketika ada mobil itu aku langsung fokus. Padahal mungkin sebelum aku suka sama mobil ini udah sering ada di jalanan. Cuma karena akunya yang gak fokus, aku gak nyadar kalau ada mobil itu. Aku baru sadarnya setelah aku fokus sama mobil itu. Nah, teman-teman teens, cerita ini, ilustrasi ini itu sebenarnya relate sama hidupnya kita. Ini sebenarnya berhubungan sama hidupnya kita. Apa hubungannya? Sering gak sih teman-teman ketika kalian punya masalah, ketika kalian ada sesuatu yang lagi dipikirin, kalian ngerasa kenapa ya masalahku kok tambah gede? Makin hari kok masalahku tambah gede? Ini belum selesai, udah nambah lagi. Ini belum selesai, udah nambah lagi. Rasanya masalahku gak selesai-selesai. Kayak gitu. Kira-kira kenapa? Jawabannya sama kayak ilustrasi tadi. Karena fokus kita. Ketika kita punya masalah, terus secara otomatis, secara nggak sadar, kita pasti fokus sama masalah itu, bener ya? Kita pasti cari solusi buat masalah itu, kita pasti cari tahu gimana sih caranya nyelesain masalah ini, dan tanpa kita sadar, kita fokus sama masalah itu. Dan ya, ketika kita fokus sama masalah itu akan tambah gede. Masalah itu rasanya akan tambah gede. Padahal mungkin masalah itu sebenarnya nggak tambah gede. Tapi karena kita fokus sama masalah itu, jadi perasaannya kita merasa kalau masalahnya nggak habis-habis, masalahnya nambah terus, kayak gitu. Jadi apa yang kita fokuskan itu bisa jadi besar. Apa yang kita fokuskan itu bisa jadi besar. Nah teman-teman, itu ada di dalam diri kita, pilihannya ada di dalam diri kita. Apa yang kita mau fokusin? Kita mau fokus sama masalah kita atau kita mau fokus sama hal yang lain? Nah, hari ini aku akan bahas 2 poin. 2 poin yaitu apa sih yang seharusnya kita fokusin di dalam hidupnya kita. Poin yang pertama itu adalah fokus sama apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Aku ulangi sekali lagi. Poin yang pertama itu adalah fokus sama apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya kita. Aku nggak tahu apa yang teman-teman saat ini lagi hadapin. Kalian lagi ngadapin masalah, mungkin
ada yang habis ulangan nilainya mungkin jelek, atau ada yang habis UTS, teman-teman di sini sudah belajar sekeras mungkin, tapi ternyata nilainya jelek atau nilainya nggak sesuai ekspektasinya kita. Aku nggak tahu apa yang lagi teman-teman alamin, tapi aku cuma mau bilang satu hal, kalau jangan fokus sama masalahmu, tapi fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Nah, kita akan buka satu ayat yuk di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Di sini dibilang, lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Ada amin? Amin. Ini adalah salah satu ayat favoritku. Kenapa? Karena di ayat ini tuh diceritakan atau disebutkan secara nggak langsung kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu mampu buat melakukan segala hal, bahkan hal-hal yang kelihatannya nggak mungkin. Buktinya apa? Kita lihat ya, di sini dikatakan bahkan aku, di sini akunya besar, berarti itu adalah Tuhan, adalah Bapa Yahweh. Dikatakan bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Teman-teman pasti tahu ya, mungkin teman-teman belum pernah ke padang gurun, belum pernah ke padang pasir, tapi aku yakin teman-teman pernah lihat gambarnya di Google, atau kalian pernah lihat gambarnya di Instagram atau dimanapun. Dan yang kita tahu di padang gurun itu pasti ya isinya cuma pasir, tanaman pun nggak ada tanaman yang subur di sana. Tanaman di sana cuma kaktus ataupun tanaman yang kuat sama panas. Di sana nggak ada air, di sana nggak ada taman yang indah, di sana cuma ada pasir. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu mampu membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Sesuatu yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Jadi di ayat ini Tuhan itu mau bilang kalau di dalammu itu ada aku. Aku yang bisa melakukan banyak hal, bahkan hal-hal yang kelihatannya mustahil, itu aku mampu. Jadi poin yang pertama yaitu ketika kamu punya masalah, ketika kamu bingung lagi menghadapi sesuatu, fokus sama apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Karena aku percaya Tuhan itu mau lakukan sesuatu yang keren di dalam hidupmu. Tapi mungkin kalian ngerasa, tapi kok hidupku gini-gini aja ya? Aku udah belajar, tapi nilaiku jelek. Aku di rumah udah jadi anak yang baik, tapi aku masih berantem sama mama papa, berantem sama adik kakakku. Teman-teman, aku mau katakan, ketika Tuhan Yesus izinkan sesuatu terjadi dalam hidupanmu, ketika Tuhan Yesus izinkan ada masalah dalam hidupmu, itu berarti Tuhan mau pakai masalah itu untuk ngajarin kita. Tuhan mau pakai masalah itu buat nyatain kemuliaannya. Mungkin kita saat ini ngerasa kita nilai-nilainya jelek, gak sesuai ekspektasi kita. Tapi percayalah kalau Tuhan itu mau ajarkan sesuatu. Mungkin Tuhan mau ajarin buat kita belajar buat lebih giat. Atau kalau kita punya masalah sama orang di rumah, mungkin Tuhan mau ajarkan kita buat sabar sama orang yang di rumah. Mungkin teman-teman pasti sering ya, misalnya orang tua nasehatin kalian, terus pasti rasanya gemes pengen jawab gitu loh, pengen aku lo nggak gitu, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan pasti bikin berantem. Nah, lewat hal itu mungkin Tuhan Yesus mau ajarin kalian buat taat sama orang tua, mau diajarin buat ngomong yang lebih halus, ngomong yang lebih sopan sama orang tua. Jadi masalah dalam hidupmu, masalah yang ada dalam hidupmu itu bukan karena Tuhan Yesus gak sayang sama kamu. Tapi justru karena Tuhan Yesus sayang sama kamu, makanya dia izinkan ada masalah, dia izinkan ada hal-hal yang gak enak, dia izinkan kamu lewat proses yang gak enak, supaya kamu bisa bertumbuh di situ. Supaya kamu bisa jalanin itu bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Ya, di sini dikatakan, aku hendak melakukan hal-hal yang baru. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus itu sedang lakukan hal yang baru dalam hidupmu. Tuhan Yesus lagi lakukan hal yang besar dalam hidupmu. So, jangan fokus sama masalahmu, jangan fokus sama kegagalanmu, tapi fokus, poin yang pertama adalah fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Setuju katakan amin? Amin. Oke, lanjut ke poin yang kedua, poin yang terakhir, yaitu adalah fokus sama janji Tuhan dalam hidupmu. Aku ulangi sekali lagi, yang kedua adalah fokus sama janji Tuhan dalam hidupmu. Apa sih janji Tuhan dalam hidupnya kita?
Kita buka sama-sama di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Teman-teman mungkin sudah bosan dengan ayat ini ayat yang udah sangat sering, tapi aku benar-benar pegang ayat ini dan aku pengen teman-teman juga nggak cuma dengar ayat ini, nggak cuma bosan sama ayat ini, tapi teman-teman juga menghidupi ayat ini. Kita baca yuk. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Jadi poin yang kedua adalah fokus sama janji Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Mungkin saat ini kamu ngerasa, udahlah aku gak usah ngapa-ngapain, aku loh ngelakuin ini gagal, aku ngelakuin ini gagal, aku ngelakuin ini gagal. Tapi teman-teman, aku mau bilang sama kalian hari ini, jangan fokus sama kegagalanmu, jangan fokus sama masa lalumu mungkin yang gak enak, tapi fokus sama janji Tuhan dalam hidupmu. Janjinya apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Aku mau buka di versi yang lain, versi NIT. Di sini dikatakan, "For I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you a future filled with hope." Jadi di sini dikatakan, aku punya rencana untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi itu adalah janjinya Tuhan. Dan kita semua tahu dan aku yakin kita semua setuju kalau kita punya Tuhan yang gak pernah ngingkarin janji, yang kalau dia janji, dia pasti akan genapi itu. So, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan dibilang dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan itulah masa depanmu. Gak peduli apapun keadaanmu saat ini, mungkin kamu sudah berjuang keras tapi kayaknya gak ada yang lihat kamu. Kamu udah berjuang tapi gak ada yang peduli sama kamu. Ada satu pribadi yang peduli sama kamu. Ada satu pribadi yang sayang sama kamu. Siapa dia? Ya, dia adalah Yesus. Dan dia yang kasih masa depan penuh harapan kepada setiap kita. So, hari ini teman-teman aku mau bilang kalau mungkin keadaanmu saat ini gak baik. Mungkin keadaanmu saat ini gak enak. Tapi aku mau sampaikan satu hal, kalau fokus sama Yesus. Fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, lewat masalahmu, lewat kondisi di sekitarmu, lewat orang-orang mungkin yang menyebalkan buat kamu. Fokus, jangan sama hal-hal negatifnya, tapi fokus sama apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan poin yang kedua, itu adalah fokus sama janji yang udah Tuhan janjiin buat setiap kita, yaitu masa depan yang penuh harapan. Tadi di awal sebelum aku jelasin poin, aku sempat jelaskan ya, kalau apa yang kita fokuskan itu yang bakal jadi tambah besar. Ketika kita fokus sama masalah kita, otomatis masalah itu yang akan jadi tambah besar. Nah, gimana kalau kita balik? Kita nggak mau fokus sama masalah, tapi kita mau fokus sama Yesus. Apa yang terjadi? Ya, Yesusnya yang tambah besar. Ketika kita fokus sama Yesus, Yesusnya yang tambah besar dalam hidup kita. Kita fokus sama janji Tuhan, ya janji itu yang tergenapi dalam hidup setiap kita. Jadi kalau kita bisa pilih sesuatu yang baik, kenapa kita mau pilih sesuatu yang gak baik? So teman-teman, mulai hari ini, yuk kita sama-sama mau fokus sama Yesus. Gak cuma kita mau dengerin firman hari ini, terus kita lupakan begitu aja, enggak. Tapi kita ambil komitmen mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau fokusnya sama Yesus. Apapun yang terjadi dalam sekolahku, dalam keluargaku, dalam pergaulanku, aku cuma mau fokus sama Yesus. Dan percayalah ketika teman-teman fokus sama Yesus, kalian akan dibuat kagum sama Yesus. Sama karyanya, sama berkatnya, sama sukacitanya. Dan terakhir, aku mau sampaikan sesuatu kepada setiap kalian. Teman-teman, aku mau sampaikan thank you buat setiap kalian yang udah berjuang sampai saat ini. Mungkin hari-hari kalian saat ini, kalian ngadapin hari-hari yang berat. Mungkin kalian lagi ngalamin hari-hari yang gak enak. Kalian lagi punya masalah sesuatu. Aku cuma mau bilang, thank you ya, udah mau berjuang sampai hari ini. Thank you, kamu udah jadi anak yang kuat. Thank you, kamu udah mau jadi anak yang taat sama orang tuamu. Thank you, kamu tetap mau tersenyum. Walaupun keadaanmu mungkin bikin kamu gak bisa tersenyum.
Aku mau bilang thank you buat semuanya itu. Kamu kuat dan Yesus mau pakai kamu buat sesuatu yang lebih besar lagi. So, tetap jaga hubunganmu sama Tuhan, fokus sama Tuhan dan lihat hari-harimu ke depan akan dibuat luar biasa. Dan kamu bakal benar-benar heran sama apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidupmu. Oke, itu dari aku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar kami mau punya fokus yang benar. Kami mau fokus cuma sama Tuhan Yesus. Kami gak mau salah fokus, kami gak mau gagal fokus. Tapi kami mau fokus sama Tuhan Yesus. Fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan dan fokus apa janji-Mu di dalam kehidupanku. Dan Tuhan Yesus, biar Kau yang tuntun anak-anak-Mu, Kau yang memberkati, menyertai setiap mereka. Percaya anak-anak-Mu ini adalah anak-anak yang hebat, yang jadi berkat dimanapun mereka berada. Thank you Tuhan Yesus, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya doain dijawab, sama-sama katakan amin. Jesus love you. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kuantin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Wah, thank you teman-teman sudah join di ibadah online hari ini. Aku percaya setiap kita diberkati. Amin.
Amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat yang terbaik. Bapak mengucap syukur buat ibadah online hari ini. Kami percaya message yang kau sampaikan itu tertanam dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami anak-anakmu mengangkat tangan kami percaya kami sudah terima berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh dan dari anaknya yang tunggal putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai sekolah kami, pergaulan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan kau sudah buat semuanya berhasil. Thank you Tuhan, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus Teens yang sudah terima berkat yang terbaik sama-sama katakan amin. Jesus love you.